mau ngelanjutin dari yang kemarin kan kita buat kayak skema sama cara buat layout di Eagle. Terus kemarin aku ada kelupaan sedikit mengenai kita ngeprint agar bentuk PDF yang nantinya kan bisa kita cetak ke PCB-nya gitu ya. Mungkin aku nanti juga akan nambahin itu. Terus selanjutnya mungkin materi kali ini juga bahas cara untuk nyetak PCB ya. Jadi dari layout yang telah kita buat, gimana cara nyetaknya, ngecingnya gitu ya. Oke, langsung saja tak mulai ya. Di sini aku izin share screen. Apa sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya. Ya di sini yang pertama kita buat ini cara print untuk layout sampai bentuk PDF ya, agar nantinya kan nanti biar bisa dicetak. Jadi pertama kan kita buka aplikasi Eagle-nya dulu kan. Terus misalnya di sini saya ambil skematiknya Eros ya. Nah kan kemarin kan sudah sampai boardnya sudah selesai kan. Nah, jadi pada bagian board, nah itu pilih bagian ini ya teman-teman. Ini biasanya di pojok kiri atas di bagian layar. Terus atur pada bagian visible layar apa saja yang dilihatkan. Menjadikan layout ini kita ke PDF. Jadi layar ini fungsinya untuk nantinya apa aja yang diperlihatkan di layoutnya. Jadi kalau saya itu biasanya ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi milih path, vias, dimension. Ada 3 ternyata ya. Misalnya kalau double layer pilih top dan bottomnya juga. Tapi kalau single layer biasanya pilih bottom saja. Nah, terus path-nya juga dilihatkan, vias dilihatkan, dimension juga dilihatkan. Nah, untuk yang lain itu kalau bisa nanti kan ada gambar mata ya. Itu diklik aja biar nantinya nggak keikut ke print gitu. Nggak ikut kecetak. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Jadi ya ini, misal double layer ya berarti top bottom, terus path, vias sama dimension aja. Kan biasanya kan kalau masih apa ya, masih standarnya di Eagle itu kan bawaannya kan masih banyak yang terlihat di sini. Nah, itu nanti kalau ikut ke print itu justru malah kalau ada kayak tulisan C1 itu ikut ke print gitu. Nah, tapi kalau ini double layer, kalau single layer pilih bottom saja, ada 4. Tapi yang paling penting adalah path, vias, dan juga dimension. Ya. Untuk top sama bottom itu tergantung berapa layer kita buatnya. Terus jika sudah selesai, ini langkah selanjutnya adalah tahap untuk menjadikan file Eagle itu jadi PDF. Nah, ini misalnya ini contoh apa namanya? Contoh boardnya Eros ya. Salah satu boardnya Eros. Terus pilih print, ya kan? Nanti diatur orientasinya di. Nah, tapi seharusnya ya kalau di double layer itu satu-satu gitu kan ya. Kalau kita misalnya nyetaknya itu
kita nyetak sendiri gitu. Misal nggak lewat JLC PCB atau lewat kayak PCBY atau yang lainnya lah. Jadi kita nggak nyetak di Cina, misalnya kita mau nyoba nyetak sendiri itu ya bisanya ya satu-satu gitu kan. Kita ngeprint yang bagian bawah, terus kita selanjutnya ngeprint bagian atas gitu. Jadi yang dipilih nanti pilih printer, printnya itu tuh file PDF ya. Ini file PDF. Terus selanjutnya orientasinya potret. Alignment-nya itu center, areanya full. Terus di sini black. Black ini untuk ini agar warnanya hitam dan solid. Oke. Terus selanjutnya kan klik OK ya biasanya. Terus selanjutnya berarti file PDF ini sudah menjadi layoutnya ini sudah menjadi file PDF. Nah selanjutnya kan kita tinggal print. Nah biasanya kan printnya itu pakai printer toner, kalau enggak gitu laser ya. Kita bisa juga fotokopi juga di pakai fotokopian gitu. Kalau biasanya kan saya pakai ngeprintnya pakai kertas art paper gitu. Pakai printer toner. Oke, mungkin itu aja untuk agar jadiin ke PDF. Terus selanjutnya ini proses selanjutnya kan kita ngecing ya, ngecing PCB-nya. Nah agar PCB-nya kan bisa digunakan sesuai dengan kemauan kita kan. Jadi yang pertama ini untuk ngecing PCB itu yang perlu disiapkan itu kan bahan-bahannya dulu. Jadi yang pertama itu ada PCB polos. Nah kan di pasaran ada yang single layer, ada yang double layer. Kalau double layer ya balik dua sisinya itu ada tembaganya gitu kan ya. Kalau single layer berarti salah satunya aja yang ada tembaganya. Nah, usahakan agar papan ini bersih dan terbebas dari kotoran dan juga minyak. Kalau perlu dan diamplas. Nanti kan amplas harus dibersihkan menggunakan gerejeng. Gerejeng itu sikat besi untuk cuci piring itu biasanya ya. Jadi untuk membersihkan apa ini namanya PCB-nya ini ada beberapa alternatif. Kita bisa nyuci PCB-nya itu pakai sikat besi ini atau bisa disebut grenjing ya kalau saya nyebutnya. Terus kalau nggak gitu pakai amplas gitu. Terus aku mungkin ada sedikit cerita pada waktu LKS dulu itu ada apa ya? Ada lawan pesertaku itu dia itu nyucinya itu pakai ini, pakai apa ini namanya? Pakai tanah ini, tanah pasir gitu. Dan aku pun baru tahu kalau bisa ternyata ya. Ya hasilnya ya tak lihat ya lumayan bersih sih. Tapi ya saranku pakai ini sikat besi aja biar bersih. Terus jangan lupa pakai sabun juga. Boleh pakai air. Meskipun pakai amplas juga gitu. Kalau bisa usahakan amplasnya ini jangan terlalu kasar ya. Karena takutnya nanti gores ke PCB-nya terlalu dalam. Yang halus saja. Terus ini misal hasil dari apa namanya desain kita kan, kalau udah di bentuk PDF kan, atau biasanya bisa kalau nggak PDF bisa JPG atau yang lainnya, JPG, PNG. Nah untuk printernya kan tadi laserjet atau tinta toner. Selain itu bisa juga di mesin fotokopi. Nah terus ini yang udah di print. Nah
Kalau ini pakai art paper. Sebenarnya nggak harus art paper, kita pun juga bisa cari alternatif yang lain. Sebenarnya khusus untuk ngeprint PCB itu ada kertasnya sendiri. Kertas PCB yang warnanya kuning itu, yang sebelah sisinya agak kinclong-kinclong gitu ya. Terus selain itu mungkin kalau pernah pakai itu kertas kalender, bisa juga kertas kalender. Terus kertas biasa sebenarnya bisa, kertas A4 biasa itu kalau, tapi biasanya saya tahunya itu di fotokopian gitu pakai kertas biasa kan ya, kertas biasa, tapi nanti hasilnya kurang memuaskan gitu. Takutnya ada jalur-jalur yang seharusnya nyambung jadi nggak nyambung gitu kan ya. Jadi sepengalaman saya itu ya pakai kertas art paper sama kertas kalender gitu, sama ini kertas apa ya, sebutnya kertas kalkir sih, kertasnya agak buram gitu, bening agak buram gitu. Terus nggak gitu pakai yang tadi kertas yang khusus PCB yang kuning itu, tapi mungkin agak mahal. Terus selanjutnya disiapkan juga ferrit klorid. Tapi selain itu kita bisa menggunakan bahan yang lain sih untuk melarutkan, nggak harus ferrit klorid ya. Kita bisa gunain alternatif lain, misal kita punya larutan H2O2 terus larutan HCl, itu bisa kita gunakan. Kalau nggak ada, mungkin yang lebih universal kita kalau tahu itu apa namanya, pembersih pakaian sama pembersih lantai itu. Kalau nggak salah yang pembersih pakaian itu Vanis, terus pembersih lantainya itu kayak Vixal gitu. Karena Vixal itu kan mengandung HCl, Vanisnya itu mengandung H2O2. Jadi kita juga bisa menggunakan alternatif itu untuk melarutkannya. Terus ada lagi itu, tapi saya belum pernah nyoba sih pakai itu, pakai autan ya, digosok-gosok pakai koin juga. Nggak tahu worth it apa enggak. Tapi kalau kalian lihat di YouTube itu ya bisa-bisa aja. Di tapi saya sendiri belum belum nyoba kalau itu. Terus wadah atau baskom plastik atau keramik. Jadi usahakan nanti buat tempat wadah untuk ngecingnya itu nanti kalau bisa ya terbuat dari plastik gitu kan ya. Jangan dari besi, nanti takutnya malah uh, ikut terjadi korosi gitu kan di wadahnya. Kalau nanti misalnya besi gitu kan. Terus air, terus bisa juga di sini setrika listrik ya. Banyak kan orang buat nempelin dari kertasnya ke PCB itu kan pakai setrika. Kalau pakai autan itu digosok-gosok aja sih. Pakai apa itu namanya, pakai koin, uang koin itu. Ya juga ini sih apa, press laminating itu kan juga panas kan. Jadi mau cerita sedikit sih, ada tim robot lain dia itu makainya itu press laminating itu untuk nempelin kertas layoutnya ke PCB. Nah selanjutnya kan di sini lanjut ke cara untuk ngecing PCB ya. Jadi pertama cetaklah desain PCB menggunakan printer laser. Nah kertasnya ini saya misalkan art paper ya, art paper 120. Kalau nggak gitu kertas kalender. Nah kalau nggak ada kan bisa
seadanya. Kan bisa saya bilang tadi kan di fotokopian bisa, tapi nanti takutnya hasilnya kurang memuaskan kalau pakai kertas biasa di mesin fotokopi. Karena kan nanti tinta tonernya itu takutnya nanti malah pecah gitu kalau kita tempelin ke PCB gitu kan. Terus menyiapkan PCB bisa dibersihkan. Terus mencucinya menggunakan sikat besi. Nah, ini jadi yang tak maksud sikat besi atau granching itu ini. Bisa gunain sikat besi ini, bisa gunain granching gitu kan. Bisa gunain amplas halus gitu. Terus selanjutnya, nah ini pakai kertas kalender kan ngeprintnya. Tapi tetap ngeprintnya itu pakai laser printer toner ya, printer laser. Kita nggak bisa kalau ngeprintnya itu pakai printer biasa, printer tinta biasa nggak bisa. Kita bisanya pakai yaitu printer toner gitu kan, printer laser gitu kan. Nah, jadi kita paskan nih dari pinggiran-pinggiran PCB yang kita buat ini, kita pasin ke PCB-nya gitu kan ya. Nah, jangan ngepasinnya itu pada bagian tembaganya ya. Seperti ini tembaga, ini kita tempelin. Hasil layoutnya. Selanjutnya, sambil mengatur posisinya, nyalakan juga setrika listriknya. Setel pada suhu wall. Kalau ada tulisannya di trimmernya itu, kalau nggak wall ya cotton gitu kan. Antara itu, jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas itu bisa nyebabin kertas art papernya itu gelembung-gelembung gitu nanti. Jadi kalau bisa itu ya disetel di cotton, kalau nggak itu di wall. Kalau nggak gitu di bawahnya ya. Tapi jangan terlalu anget lah. Nanti kurang menempel itu. Jadi sulitnya itu di situ sebenarnya. Karena kalau kita nyetak PCB pakai setrika gitu kan ya, kita nggak tahu nanti hasilnya bisa bagus apa enggak gitu kan ya. Jadi nyetrikanya butuh berapa lama, terus kira-kira nempel enggaknya gitu kan, itu perlu perlu pengalaman juga sih, banyak nyoba. Akhirnya kan tahu sendiri gitu kan, ternyata dengan menyetel posisi suhu setrika di cotton ternyata 10 menit cukup lah gitu kan. Jadi nggak bisa kalau kita nentuin gitu kan ya. Tapi biasanya ya kalau di cotton memang 10 menit gitu kan ya. 10 menit setrika selesai, kira-kira nempel gitu kan ya. Tapi kalau mau ngelihat masih ada yang nempel apa enggak, kita tunggu sampai dingin kan. Biasanya kalau nggak nempel itu kertasnya itu ada yang ngangkat gitu. Jadi ada bedanya antara nempel sama enggaknya gitu kan. Terus disetrika. Nah, selanjutnya kan proses nyetrika kan. Tekan dengan agak kuat dan tahan beberapa lama, beberapa menit. Kan semua bagian sudah terkena setrika. Nah, jadi kita ini misal kalau nyetrika PCB jangan didiemin gitu kan. Kita ya gesek-gesek gitu kan ya. Jangan sampai diem gitu kan. Karena agar PCB-nya itu panasnya nyebar gitu. Setrikanya. Kalau kita diemin berarti kan yang panas pada satu titik itu gitu kan.
takutnya nanti PCB-nya justru ngelontok gitu kan ya istilahnya. Dulu waktu SMK itu ada teman saya juga gitu kan. Coba didiamin kan, justru malah ngembung gitu, nyembung apanya namanya PCB-nya itu ngelontok gitu, yang bagian tengah-tengahnya itu. Jadi agak apa ya istilahnya ya, agak melendung gitulah ya, apa bahasa Indonesia. Terus nah jadi sambil gesek-gesek itu kan tentunya kan PCB itu ada panas maksimal ya. Jadi dengan cotton itu kalau bisa kita 3 menit apa itu namanya 3 menit didiemin dulu agak dingin, terus kita setrika lagi gitu. Jadi ada step-stepnya, nggak langsung yang tak maksud tadi ya, nggak, maksudnya 10 menit itu berarti ada beberapa tahapan gitu kan, 3 menit 4 menit gitu. Jadi nggak langsung 10 menit satu setrikaan, nggak gitu kan, terlalu panas itu. Nah jadi kan nantinya kalau kita nyetrika kan ya, hasil cetakan ini kan, hasil cetakan layoutnya tadi kan di kertas itu kan akhirnya panas. Nah kan menyebabkan meleleh. Nah melelehnya kan ke platnya gitu kan, tembaga, dan otomatis itu akan menempel di lapisan tembaganya gitu. Terus selanjutnya setelah itu larutkan PCB yang sudah terikat dengan air, ya kan. Jadi dan gosok secara perlahan. Nah gosok dimaksud, yang tak maksud ini bukan menggosok dengan sikat besi ya. Jadi gosok biasanya kan ada setelah kita larut apa ya, larutkan PCB di air itu kan kita pisahkan antara PCB-nya dengan kertasnya gitu kan. Kan biasanya masih ada kertas-kertas yang menempel. Masih ada kertas-kertas menempel di apa itu namanya, di PCB-nya. Nah, caranya ngilanginnya tuh ya digosok gitu kan. Tapi gosoknya jangan terlalu menekannya gitu kan. Kita gosoknya halus lah. Intinya nantinya biar hilang. Kalau misalnya sulit untuk digosok, bisa dipakai ini, pakai jarum gitu kan. Pakai jarum kan. Terus misalkan nanti hasilnya ada garis putus-putus nggak sempurna, misalnya bagian sini ada yang putus nggak nyambung, ya kan ya, bisa diperbaiki. Kita nggak harus untuk mencetak ulang PCB-nya, ya kan, nggak harus nyetrika ulang gitu kan, tapi kita bisa apa namanya, bisa menebali menebali ulang dari garis yang putus di PCB ini dengan spidol permanen gitu kan, kayak drawing pen tapi yang permanen gitu kan. Dan pastikan juga jalurnya juga benar gitu, percuma kalau kita nebalin ya, tapi kalau kita nebalin di jalur yang salah ya percuma gitu kan ya. Jadi kalau kayak nebalin pakai spidol permanen itu menurutku biasa aja sih maksudnya, meskipun udah pro pun ya bisa aja sih, bisa aja dia itu nyetrikanya masih ada yang putus gitu kan, nggak selalu bisa nyambung semua gitu. Terus selanjutnya di sini dilarutkan, ya kan, dilarutkan di ferit. Ini pakai ferit ya contohnya.
Nah, dengan wadahnya tadi kan kalau bisa plastik. Nah, seperti ini. Jangan lupa kalau misalnya kita melarutkan PCB di baret itu kita juga pakai sarung tangan juga ya. Karena zat ini pun apa ya, kalau di tangan itu, kalau kena tangan itu panas-panas gimana ya, gatel gitu. Tapi ya kalau mau apa ya, nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting ikuti prosedur aja, maksudnya dijaga aja sih. Bisa gunain air panas, jadi nanti ferrit kloridnya itu kan warnanya coklat-coklat, agak gumbal-gumbal gitu kan, bentuknya kayak batu itu ada. Nah, itu dicampur dengan air panas atau bisa juga air biasa juga bisa, nggak perlu air panas. Air panas itu kan ditujukan agar reaksinya cepat gitu. Reaksinya cepat itu yang tak maksud itu kan ferrit kloridnya itu kan bentuknya kan ada yang bulat-bulat gitu kan, ada yang gumpal lah istilahnya. Jadi kalau gunain air panas itu semakin cepat gitu, dia itu larut gitu, ferritnya. Kalau gunain air biasa, dia pun bisa juga menimbulkan panas gitu kan, karena kan dari hasil reaksi kimia ferritnya gitu kan, ferrit kloridnya. Tapi lebih cepatan pakai air panas itu kan. Terus semakin banyak ferrit klorid yang dimasukkan, terus itu semakin cepat buat ngelarutin PCB-nya. Jangan terlalu encer ya. Cukup sampai bisa merendam seluruh bagian. Jadi jangan sampai airnya kebanyakan, karena kan kalau kebanyakan ya lama nanti. Terus selanjutnya, jika sudah masukkan PCB yang sudah tertempel di gambar layout tadi terendam dalam larutan ferrit klorid ini. Nah, sampai terus digoyangkan agar bagian tembaga tidak tertutup cetakan larut. Hati-hati dalam proses ini, wajib mengenakan pengaman. Di sini memakan waktu cukup lama tapi bisa digunakan untuk melatih kesabaran. Jadi intinya kalau kita pakai ferrit klorid, ingat ya, jangan lupa untuk digoyang-goyangkan wadahnya kan, biar prosesnya itu si PCB, tembaga PCB yang tidak terlarut, nah maksudnya tidak terlarut, yang tidak apa ya, tidak terlayout, sorry, itu cepat dilarutkan gitu. Kalau kita pakai H2O2 atau HCl atau semacam tadi apa vanis ataupun Vixal, itu sebenarnya zat-zat itu nggak perlu digoyang-goyangin, udah bisa sih. Sebenarnya ferrit klorid pun juga bisa gitu kan, tapi untuk mempercepat aja gitu, untuk mempercepat proses dari pelarutan tembaganya gitu. Terus selanjutnya, jadi sampai yang tidak terlayout itu apa namanya, hilang ya, berarti tinggal bagian yang hitam-hitamnya yang ada cat apa ya, ada layoutnya itu aja ya. Jadi bisa terlihat, sebenarnya bisa terlihat. Nah, terus selanjutnya jangan lupa kita juga mengecek ya, mengecek dari hasil apa ini namanya, dari hasil ngecing kita, apakah benar-benar aman apa enggak gitu kan, apakah masih ada yang perlu di etching lagi gitu kan. Kalau sekiranya sudah nggak ada gitu kan, sudah nggak ada, berarti kita angkat kan ya, kita angkat terus kita bersihkan dengan air. Nah, lalu dilap lagi menggunakan lap yang dibasahi
minyak tanah. Sebenarnya seharusnya dibersihkan ya, dibersihkan dengan grenjeng. Jadi kan setelah kita ngecing terus kita basahi dengan air kan menyisakan apa ya, misalkan hasil print-printan layoutnya gitu. Jadi ada layoutnya sudah jadi kan, tapi jalurnya itu ada hitam-hitamnya gitu kan, karena itu merupakan isolator agar PCB-nya itu ada yang nggak terlarut gitu. Terus itu seharusnya dibersihkan dulu kan, bersihkan dengan sikat besi. Nah, setelah bersih kan selanjutnya kita bor gitu. Kita bor, terus kita bersihkan lagi. Kita bersihkan lagi, terus kita bor. Ya, selanjutnya ya udah siap berarti, udah siap untuk dipakai. Ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyain teman-teman. Tapi biasanya saya itu nggak bersihin dulu dari habis ngecing, terus tak kasih apa ini namanya, tak bilas air. Itu biasanya langsung tak bor gitu kan ya. Tak bor, selanjutnya yang terakhir tak bersihin. Gitu. Jadi nggak bersihnya ngulang-ngulang gitu kan ya. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyain, kalau kurang jelas ya. Apa udah cukup jelas? Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Untuk cara ngelubanginnya itu gimana, Mas? Kalau boleh tahu. Oh ya, untuk lubangin PCB itu kita itu bisa pakai ini, pakai kalau cara murahnya itu kita bisa beli ini bor tangan ya. Jadi kalau kita mau murah pakai bor tangan gitu kan. Biasanya kalau komponen biasa itu bornya itu ukuran 0,8 mili gitu. 0,08 mili. Kalau untuk kaki komponen yang agak besar biasanya 0,1 gitu. Tapi untuk cara yang mahal ya kisarannya, kita bisa pakai bor duduk ya. Mungkin bisa tak search. Nah, seperti ini ya. Ini yang besar sih. Ada yang kecil untuk PCB itu ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di tim itu pakai bor duduk ini. Bisa terlihat ya. Ya, pakai ini. Kalau misalnya kita nggak ada budget lah buat beli bor duduk, kita ada bor, berarti ada tangan mini. Nah, seperti ini. Kisaran harganya saya dulu pernah beli, jadi antara adaptor sama apa itu namanya, sama bornya itu dijual terpisah gitu kan. Nggak tahu caranya orang Cina itu emang cerdas. Jadi dijual terpisah. Jadi sekitaran 100.000 lah buat beli bor tangan ini sama adaptornya, gitu. Adaptornya 12 volt itu, 1 ampere. Mungkin itu Mas Nandi ya. Mungkin ada yang ditanyain lagi. Izin bertanya, Mas. Ya, Oh iya, silahkan Mas. Sudah. Izin bertanya mengenai itu yang printer itu
emang harus pakai yang printer jet ya mas, asal bener ya mas, jet ya mas? Iya, printer toner ya. Kita Iya, ya printer toner. printer. Ya, Intinya printer laser itu lah. kenapa? Ya, alasan pastinya itu karena apa ya mas? Apakah kalau misalkan pakai printer biasa nggak Ya. bisa? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, alasannya kok pakai printer toner itu kan karena eh, ada di printer toner itu kan ada serbuk-serbuknya gitu kan ya. Serbu-serbu yang dihasilkan itu warnanya hitam gitu. Jadi yang mampu untuk menempel di PCB itu ya printer tonernya itu gitu. Kalau kita ngeprint di print biasa kan tintanya itu kan cair kan. Jadi kan udah nempel gitu. Di apa namanya? Di di kertas yang kita print kalau kita ngeprint biasa kan udah nempel gitu kan. Udah. Kalau di printer toner kan itu sebenarnya cuma nempel tapi nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu rapat gitu. Jadi misal kita panasin gitu kan, kita panasin pakai setrika tadi gitu, kan dia itu bakal lebih memilih yang mana yang lebih rekat gitu. Nah, lebih rekatnya itu ya di PCB gitu. Misal tapi kalau kurang bersih gitu kan berarti kan kurang bisa merekatkan gitu. Jadi intinya di printer toner itu laser-laser yang dihasilkan dari toner itu kan ada serbuk-serbuknya gitu. Yang buat makanya tadi tak bilangin kan itu di kertas art paper kalau nggak di itu kertas kalender gitu. Alasannya itu agar tonernya atau serbu-serbunya hasil dari printer jet laser atau toner itu nggak terlalu nempel gitu. Meskipun menempel di apa namanya di kertas art paper atau kertas kalendernya gitu. Tapi misal dipanasin ke PCB bakal pindah ke PCB gitu. Apa namanya layoutnya. Mungkin itu Mas sudah. Apa ada feedback Mas? Ada izin bertanya satu lagi mas. Iya iya silakan. Ya, mengenai cairan etching itu kan ada yang pakai verichloride dan pakai HCl dan H2O2. Nah, Iya. di antara dua larutan tersebut, kira-kira yang lebih cepat itu pakai yang verichloride atau yang HCl sama H2O2 ya mas? Terima kasih. Ya bagus ya pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bandingkan ya dari pengalaman saya, kalau dulu waktu SMK itu saya kan di sekolahan disediai cairan H2O2 sama HCl gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sedang nggak si sekolahan, saya pakai verichloride gitu kan. Karena kan cairannya kalau beli di kimia pun kita harus beli cairan H2O2 sama HCl-nya itu harus satu botol gitu dan satu botolnya itu nggak murah, lebih baik beli verichloride gitu dengan harga 5.000 itu kita udah bisa nyairin apa ngelarutin PCB 3 kali mungkin ya. Kalau tak bandingin dari pengalamanku sih lebih cepetan H2O2 daripada H2O2 sama HCl daripada verichloride. Dan takarannya pun tergantung takaran juga kan. Karena kan hasil sisa dari misal kita pertama udah ngelarutin pakai H2O2 sama HCl, itu larutannya masih bisa dipakai lagi. Tapi dengan kata lain, kita juga nambahin lagi H2O2 sama HCl. Dan takarannya itu umumnya itu H2O2-nya itu 2, HCl-nya 1, terus ditambah air juga. Air itu 3 gitu. Jadi misalnya kita punya tutup botol. Berarti kita nakarinnya pakai tutup botol itu. Kita bandingin ya perbandingannya ya 1 2 3 itu tadi. 1 untuk HCl, 2 untuk H2O2, 3 untuk apa itu namanya? 3 untuk air gitu. Kalau misal mau cepet gitu kan. Biasanya saya mau tak tambahin lagi H2O2-nya gitu kan. Tapi jangan banyak-banyak. Mungkin setengah takaran lagi lah gitu kan. Misal porsinya 1 2 3, berarti tambahin lagi 2,5 gitu.
Jadi HCl itu ya kalau nggak salah itu H2O2 itu buat PCB-nya itu jadi panas itu, larutannya jadi panas, terus yang morosifin itu HCl-nya gitu. Jadi misal ditambah H2O2-nya ya semakin panas lagi gitu. Jadi kan mudah di si HCl ini buat ngorosifin si apa namanya si PCB-nya buat ngilangin gitu. Tapi kalau antara ferriklorid sama H2O2 menurutku masih cepatan si H2O2 gitu kan. Meskipun si takarannya ferriklorid ini ya banyak sih gitu kan. Gitu Mas sudah. Ya Mas, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang tanyain sebelum ini nanti ada video ya buat video apa namanya ngebandingin lebih cepat mana sih antara ada 3 ya, ada 3 larutan. Yang pertama ferriklorid, kedua H2O2 sama HCl, yang ketiga itu pakai panis sama itu tadi piksal gitu. Kira-kira cepatan mana gitu kan ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke sih Mas, izin satu pertanyaan lagi Mas. Oh iya, silakan. Mantap ya. Itu kan saya dari SMK itu ada yang tahapan itu PCB-nya itu dioresi sama sovel. Itu kayak gitu tuh maksudnya gimana ya? Sampai sekarang saya masih bingung. Mungkin dari Mas Afif tahu. Terima Pakai kasih. sovel ya. Dulu ada sih kakak kelas saya itu sebelum apa itu namanya? Itu kalau nggak salah itu sebelum ini ya, sebelum apa namanya? Sebelum Sebelum disetrika ya. ditemukan, iya sebelum Benar ya? ditemukan. Iya. Itu mungkin ya, tapi masih mungkin sih. Soalnya saya nggak pernah sih. Tapi kakak kakak kelas saya dulu pas waktu aku masih kelas 2 itu kan kakak kelas saya itu dia itu ngolesi itu namanya apa? Autan gitu. Diolesi autan biar lebih cepat katanya kan. Tapi menurutku ya sama aja sih gitu kan. Tergantung kita pengalamannya nyetrika gimana gitu kan. Soalnya kan kalau secara teori kita kita pintar, kalau kalau nggak praktek gitu ya kita nggak tahu gitu kan ya. Ya tapi menurutku sama aja sih, maksudnya meskipun nggak pakai apa namanya sovel maupun autan sama pakai itu sih. Soalnya dari aku sendiri pun nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai itu sih. Terus itu aku pun tahu juga katingku gitu, apa namanya kakak kelasku SMK dulu. Oh, ternyata kok sama aja kan, menurutku sama aja itu. Mungkin itu Mas sudah. Oke Mas, terima kasih. Iya. Tapi kalau apa namanya? Kalau kita misal nggak ada setrika, nah kita nggak ada setrika, terus ya alternatif yang lain kita bisa pakai autan itu. Gitu. Jadi kita ngepasin dulu di apa namanya kertasnya, kita pasin di PCB-nya, kalau udah pas ya kita tinggal kasih autan di atas kertasnya, terus kita gosok-gosok pakai koin gitu kan. Kalau di YouTube gitu kan. Itu kayaknya bisa kayaknya, tapi ya saya jujur belum pernah nyoba gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain? Apa kalau sudah jelas bisa bilang cukup jelas ya?
Oke, mungkin tak rasa udah cukup jelas ya. Di sini aku ada beberapa ya video ya. Ini yang tadi ditanyain sama siapa Mas Huda kalau misalnya ya. Jadi perbandingan kita pakai ferric chloride sama H2O2 HCl sama bahan pembersih kayak Vixel sama Panis itu seperti ini. Atau mungkin ini dulu ya, cara mencetak ini dulu. Nah ini YouTube-nya Agung, anak Agung Biorsana ya. Sekarang kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari 3 cara ini menurut Atmo Production. Kekurangan Selama di event ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk Switch Education Technology Talk. Hai, duriansana.com. Mungkin bisa dilihat teman-teman. Menunjukkan bagaimana saya memprint sebuah gambar layout ke kertas PCB. Interupsi Mas, share screen-nya terhenti. Oh, iya benar. Di paper transfer. Nah, kita akan lihat kertasnya seperti ini. Ya, gimana teman-teman? Udah tampil. Udah Mas. Ya. Nah, yang tak maksud kertas khusus PCB itu ini, kertas transfer ini ya. Jadi satu sisinya itu dia kinclong kayak gini, ya. Terus warnanya kuning. Berwarna kuning. Bisa cek di toko duriansana.com. Dan jangan lupa siapkan desain dari yang akan kamu cetak. Lalu caranya tinggal masukkan kertas sini. Jangan lupa untuk memberikan alas di bagian luarnya agar tinta nanti tinta layoutnya tidak rusak. Nah, Jadi kita akan setting, coba. Nah, yang putih tadi, nah ini kertas art paper. Jadi yang sebelah ini ya juga gilap gitu kan ya, nggak gilap gitu. Tapi bedanya kalau kita kertas art paper sama kertas kalender itu ya kalau kita tahu kan belakangnya kertas kalender kan juga gelap apa namanya gilap-gilap gitulah. Ada kinclong-kinclongnya gitu kan ya, ada halus-halus gitu kan ya. Nah, itu tujuannya itu agar si tonernya itu menempel secara sementara gitu di kertas apa namanya di kertas art paper atau kertas kalendernya gitu kan. Nah, ini tapi wajib pakai printer ini, printer laser atau printer toner gitu. Nah, ini printernya kan bisa dilihat. Ini kertas kayaknya kertas art paper nih ya. Kayaknya. Layoutnya tidak rusak. Jadi kita akan setting, coba. Dan setting printernya, printer saya ada printer HP. Lalu settingannya seperti ini. Dan print quality kita yang 1200. Lalu kertasnya adalah yang paling tipis. Oke. Lalu kita print. Print. Oke. Jadi dia akan print. Seperti itu. Nah, kita lihat hasil printernya seperti ini. Sekarang kita akan menyetrikanya. Oke.
sekarang saya akan kalian harus menyiapkan dulu PCB. Sebentar dulu. Nah, Saya ambil PCB. nah kalau kita lihat kan apa ini namanya si layoutnya ini kan menempel kan. Nah, tapi menempelnya pada bagian ini apa namanya, bagian gilap-gilap ini kinclongnya ya. Nah ini kan tujuannya nanti agar kalau dipanasin dia itu bisa melepaskan ininya apa namanya layout-layoutnya ini gitu dari kertasnya gitu. Kalau kita ngeprintnya kebalik kan balikannya dari kertas transfer atau kertas khusus PCB ini itu kan nggak gilap lah, nggak kayak yang ini gitu. Itu meskipun kita ngeprintnya di bagian baliknya yang nggak gilap itu dia nggak bisa gitu kan ya. Karena kan ya tadi udah tak bilang kalau gilap-gilapnya ini kan fungsinya buat kalau dipanasin layoutnya ini bisa berpindah ke PCB itu. Oke, tak lanjut, mungkin bisa di next. Nah, Kawat pencuci piring, membersihkan menggunakan kawat pencuci piring dengan cara digosokkan. Seperti ini. nah ini kalau membersihkan PCB ini bisa dibilas dengan air, bisa juga tanpa air. Dan kalau tanpa air ya seperti video ini ya. Sampai dia mengkilap. Oke, udah cukup mengkilap. Lalu tempelkan PCB ini di kertas seperti ini agar pas dia di tengah-tengah PCB. Biar pas dia di tengah-tengah PCB. Tempelkan saja. Dan lipat kertasnya, kita lipat. Tujuan dari melipat ini agar gambarnya tidak bergeser. Nah, lalu kita balik dan kita akan menyetrikanya. Seberapa lama menyetrikanya? Tidak usah terlalu lama. Bisa perhatikan saja. Nah, ya untuk menyetrikanya ini ya digosok-gosok ya, jangan didiamin. Oke. Panas setrikaan diset pada katun. Katun itu adalah bahan baju kaos biasa. Jadi kalau kamu menyetrika baju kaos, panasnya sama dengan panas setrika saat kamu menyetrika baju kaos. Oke. Kan bisa tekan next. Dan Nah, ada wadah air oke. dan saya langsung akan mendinginkannya dengan cara ditempelkan ke air secara terbalik seperti ini. Nah, seperti itu. Ini ada airnya nih. 1 menit atau Mas. Ya. Dia seperti mengkerut kertasnya. Kita buka perlahan-perlahan. Kita buka perlahan-lahan. Lebih bagus lagi kalau bagian dalam itu kena air. Nah, seperti ini. Itu lebih bagus lagi. Karena kenapa? Akan mempercepat proses pendinginan. PCB-nya jadi dingin. Kalau sudah dingin, tintanya akan dengan mudah menempel pada PCB. Semoga tidak rusak. Mau lihat? Layout menempel
tertempel dengan sangat sempurna tanpa adanya cacat sedikit pun pada PCB. Ya, sangat rapi sekali, dan kamu bisa menggunakan teknik ini pada cacat. Ya, oke, sekian dulu. Ya, itu ya. Itu tapi cuma sampai ini sih. Kurang cara ngecingnya. Tapi saya kira cukup sih. Untuk menulis personal statement. Jadi kalau di kertas transfer itu lebih cepat gitu kan kalau kita nyetrikanya gitu daripada di art paper gitu. Dan karena kan lebih bagus juga kan. Karena kan juga khusus untuk PCB gitu, untuk kertas transfer itu. Untuk nyetak. Khusus untuk nyetak PCB gitu. Yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar. Nah, selanjutnya ini jadi ini ada perbandingan lebih cepat mana kita gunain larutan untuk larutin PCB antara barit klorid yang tengah ini H2O2 sama HCl, ini larutan pembersih gitu kan, kayak Vanish sama Vixal gitu tadi. Oke, langsung saja. 3 cara melarutkan PCB atau etching PCB. Pada video kali ini kita akan bermain bahan kimia dan bahan-bahan yang teman-teman bisa temukan di rumah. Oke, Kali ini kita akan membuat kita video next. teman-teman bisa tahu mana yang lebih efektif untuk menyiapkan PCB. Sebelum kita mulai percobaan kali ini, teman-teman wajib hukumnya untuk menyiapkan kacamata dan sarung tangan karet supaya menghindari kecelakaan. Siapkan juga gelas ukur seperti ini. Jika sudah teman-teman siapkan rangkanya yang ingin dilarutkan, saya menggunakan rangkaian LCD Arduino Uno. Teman-teman bisa belajar. Ya, tadi jadi misalin aja video ini lanjutan dari tadi ya. Video ini lanjutan dari tadi kan Dwi Gorsana tadi kan sampai larutinnya di air gitu. Sampai bentuk seperti inilah intinya. Nah, ini terus selanjutnya dilanjut sama proses ngecingnya gitu kan. Klik pojok kanan atas. Cara pertama yaitu menggunakan ferrichlorida atau ferrichloride. Nah. Untuk mendapatkan bahan satu ini teman-teman bisa ke toko komponen elektronika yang berjual komponen elektronika, pasti dia juga jual bahan satu ini. Bisa dijual dengan harga 5.000 sampai 10.000 tergantung beratnya tentunya. Jadi kita langsung lihat saja campurannya seperti apa. Untuk takarannya tidak ada aturan pastinya, jadi jika teman-teman ikuti cara saya, yaitu dengan semakin pekat semakin cepat dia melarutkan. Tapi tentunya jangan berlebihan ya, kita ukur aja sedang-sedang saja. Kita tambah sini ya, satu lagi deh ya, satu ini terakhir. Langsung saja. Nah, yang tak bilang tadi kan bentuk ferrichloride ini ya gumpal seperti ini ya. Nah, kan tadi kan kita bisa gunain air panas sama air biasa kan. Kalau gunain air panas itu buat ngelarutin si ferrichloride-nya yang gumpal-gumpal ini semakin cepat gitu daripada yang air biasa gitu. Tapi pakai air biasa pun juga nggak apa-apa. Saja kita lihat campurannya seperti apa aja ya. Gunakan air hangat atau air dingin, jangan air panas ya. Air hangat saja sudah cukup untuk melarutkan bahan ini atau air dingin ya. Biar cepat ini yang bongkahan ada yang kayak batu-batu ini, biar cepat larut juga. Sedikit lagi kita tambah. Jika sudah, teman-teman bisa aduk deh ya, supaya bahan ini bisa untuk melarutkan PCB. Jika sudah terlarut sempurna, baru deh kita langsung praktekkan ya. Kita
kita lanjut ke cara kedua ya. Cara kedua yaitu menggunakan H2O2 dan HCl. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ya, seleksi nitrogen peroksida dan asam klorida. Sekarang kita mencari tahu di mana saja teman-teman bisa beli ini. HCl teman-teman bisa beli di toko bangunan karena ini biasanya untuk membersihkan rak-rak, dan H2O2 yang teman-teman bisa belikan di bahan kimia atau di laundry ya. Dan di sini untuk berapa persennya HCl di sini tidak ada ya, di tulisannya berapa persen. Dan untuk H2O2-nya kata penjualnya sih 50%. Jadi kita langsung saja praktekkan ya. Perbandingannya itu 3:2:1. 3 air ya tentunya. Dua H2O2. HCl 1 ya. Kita masukkan saja. Maka bahan-bahan yang kita campur sudah mulai membuat korosi ya, dan gelembung-gelembung gitu ya. Itu sudah siap untuk melarikan PCB. Cara ketiga ini teman-teman bisa gunakan jika teman-teman susah menemukan bahan-bahan kimia seperti H2O2, HCl ya. Teman-teman bisa gunakan pembersih pakaian dan pembersih lantai seperti ini, yaitu Vixal dan Vanish. Teman-teman bisa gunakan untuk melakukan PCB. Dan bahan ini, kenapa bahan ini bisa melakukan PCB? Jadi kita langsung lihat saja ada bahan apa aja yang terkandung di dalam Vanish dan Vixal ini. Yang pertama Vanish, yaitu hidrogen peroksida. Itu saja H2O2 5% ya, nggak apa-apa, ini sudah cukup untuk melakukan PCB tentunya. Lanjut saja untuk HCl-nya saya mendapatkan dari Vixal 17% seperti ini. Bahan aktifnya sudah dituliskan sini HCl 17%. Dan di kemasannya juga sudah diberitahukan jangan dicampur dengan bahan pembersih lainnya. Oke, kita coba aja lihat campurannya seperti apa saja. Untuk percampurannya juga tidak ada takaran pastinya, tapi jika teman-teman ikuti cara saya, yaitu perbandingannya 1:2, 1 Vixal dan 2 Vanish. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri. Takarannya bisa teman-teman kira-kira sendiri ya, seperti apa. Jika teman-teman ikuti cara saya sepertinya 1:2 ya. Jika kurang, ditambahkan lagi dengan takaran yang seperti tadi. Untuk Vanish-nya 2 ya, ini 1. Saya isi dulu di sini. Oke, nice. Kita masukkan di sebelah sini. Mungkin. Oke, sudah cukup. Dekat goyang-goyang sedikit ini. Zinc PCB. Jadi kita langsung aja uji ketiga bahan ini. Di sini sudah ada 3 bahan, jadi kita langsung saja masukkan rangkai-rangkainya ke pelarut-pelarut yang sudah kita siapkan semua. Kita masukkan di cara pertama. Cara ketiga seperti ini, kita masukkan aja. Kedua, ketiga, kita masukkan semua. Di cara kedua sudah mulai korosi sangat cepat sekali, kita tunggu saja. 30 detik pertama, teman-teman bisa lihat ya, di cara pertama masih sedikit ya, tapi di ujung-ujungnya sudah mulai korosi. Dan di cara kedua, luar biasa ya, teman-teman bisa lihat sendiri, sudah mulai bersih, tapi masih ada sisa-sisanya, jadi kita tunggu saja. Dan cara ketiga, belum terjadi apa-apa ya, masih mulai mengeluarkan busa-busa, jadi kita tunggu saja. Teman-teman juga nggak boleh dia digoyang-goyangkan, didiamkan saja. Cara kedua, cara ketiga ini dia diamkan saja. Yang kedua ini juga nggak boleh digoyang-goyang, dia diamkan saja, nggak apa-apa. Mulai bersih, jadi kita tunggu saja di sini. Masih banyak ya, tapi sudah mulai korosi dengan apa? Yang menutupi. Dan kita langsung bisa angkat. Kedua kita langsung angkat saja. Dan kita langsung bisa angkat nanti. Dan cara kedua kita langsung angkat saja. Nice. Wow, sudah jadi bersih. 1 menit kurang berapa ya? 1 menit lihat berapa gitu ya. Sudah bersih. Jadi teman bisa gunakan cara kedua ini. Teman bisa lihat sini ya. Saya zoom sini. Untuk cara pertama nih, teman-teman wajib untuk menggoyang-goyang terus ya, atau menggerak-gerakkan wadah ini supaya mempercepat korosinya. Jadi
Jadi digoyang-goyang seperti ini terus, digoyang aja. Jika sudah bersih langsung kita angkat ya. Ini sudah bersih nih. Tidak ada tembaga lagi yang untuk taruh di atas saja. Yang satunya juga apa ya di 5 menit pertama ini. Sedikit saja. Jika kita tunggu saja dengan Ini pisang mariwar si Homi nawar. 5.000 ya? 10.000. enggak. Apapun risikonya, buat dia Dengan perbandingan 1:2 seperti tadi. Dan di 8 menit ini sudah mulai terjadi korosi, tapi masih sedikit ya. Korosi di pinggir-pinggir ini masih ada ya. Ini lembaga. Dan teman bisa lihat di depan cepat korosi daripada cara ini, tapi cara ketiga ini juga bisa digunakan tapi dengan butuh kesabaran tentunya. Jadi kita bersabar saja ya, yang menutupi kita tunggu 5 menit lagi mungkin. Kita lihat dulu cepat di sudah hilang bersih dan sempurna ya, pembersihan dari menggunakan bahan-bahan yang kita bisa dapat ya di toko-toko. Kita langsung angkat saja seperti ini. Teman bisa lihat di sini sudah tidak ada tembaganya lagi. Siram saja dengan air ya, air yang mengalir sebelum dengan cara ketiga ini ya. Untuk pemeriksaan tintanya atau gambar ini teman bisa gunakan air mengalir. Tentunya cara ini 1, 2, 3 cara sama ya untuk membersihkan tintanya ya, yaitu dengan air mengalir dan digosok menggunakan tangan atau kawat, sikat kawat ya, untuk bisa membersihkan yang ini, tinta hitam ini. Digosok seperti ini juga bisa, atau dengan bantuan kawat ya. Seperti ini sangat cepat ya teman-teman. Oke, sudah mulai bersih, kita tunggu saja. Sudah bersih, walaupun belum bersih sempurna apa, nanti kita bersihkan lagi. Kita sudah berhasil menggunakan 3 percobaan berbeda ya, dari 3 cara tersebut. Jika teman-teman menggunakan cara pertama yaitu periklorida, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jika ingin proses pelarutan cepat, campuran harus pekat. Semakin pekat, semakin cepat melakukan PCB. Dalam proses pelarutan harus digerak-gerakkan wadahnya, dicampur supaya mempercepat pelarutan, dan ini wajib. Cara kedua yaitu H2O2, HCl dan air. Jika menggunakan cara ini, ada 1 hal yang harus diperhatikan, yaitu perbandingan setiap bahan kimia dan air. Perbandingannya 3:2:1, 3 air, 2 H2O2, dan 1 HCl. Dan untuk proses pelarutan teman-teman tinggal diamkan saja, maka PCB akan korosi dengan sendirinya. Dan cara terakhir, cara ini teman-teman bisa pilih jika susah dalam mendapatkan bahan kimia seperti HCl dan H2O2. Dan cara ketiga ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu percampuran Venice dan Vixel harus 2:1. Tapi teman-teman bisa bereksperimen sendiri supaya mendapatkan hasil yang baik. Sekarang kita akan bahas kekurangan dan kelebihan dari 3 cara ini menurut Atmo Production. Kekurangan cara pertama menurut saya yaitu kita harus menggerakkan wadah terus-menerus sampai PCB benar-benar bersih. Mungkin ada beberapa teman-teman tidak mempermasalahkan cara tersebut, tapi bayangkan jika teman-teman membuat 100 PCB mungkin itu akan terasa berat. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman bisa menggunakan tempat yang lebih besar atau memodif pompa air dan dibuat menjadi mesin parut PCB. Kelebihan cara pertama yaitu campuran bisa digunakan lebih dari 1 kali jika disimpan dengan baik. Saya pernah menggunakan 5 kali dan tidak ada masalah. Bisa dibilang bahan satu ini mudah didapatkan di toko-toko yang berjualan komponen elektronika. Kekurangan cara kedua, bisa dibilang cara kedua ini tidak ada kekurangannya, tapi ayo kita coba bahas. Menurut saya kekurangannya terdapat dari bahan-bahan kimianya, karena tidak setiap toko menjual bahan-bahan ini. Saya harus berkeliling-keliling dulu untuk mencari bahan-bahan kimia ini. Kekurangan kedua dari cara ini yaitu teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan percampuran bahan ini, karena jika tidak sesuai takaran maka hasil dari PCB bisa rusak atau jalur bisa terputus.
Mungkin itu saja kekurangannya. Kelebihan cara kedua, menurut saya kita bisa menghemat waktu, kurang dari 1 menit PCB sudah bersih. Dan untuk pelarutan, teman-teman tidak perlu menggoyangkan tempat pelarutan, ini menjadi nilai lebihnya. Kekurangan cara ketiga, menurut saya tak lain dan tak bukan yaitu waktu. Lebih dari 30 menit untuk melarutkan PCB sampai benar-benar bersih. Tapi itu ada alasannya saya sampaikan di akhir video ini. Kekurangan kedua dari cara ini yaitu teman-teman tidak boleh menggerakkan atau menggoyangkan wadah campuran ini dalam pelarutan PCB karena dapat merusak jalur PCB yang belum bersih. Lanjut ke bagian kelebihan cara ini. Pertama, tentu saja bahan-bahan ini mudah ditemukan di toko-toko ya. Kedua, teman-teman bisa simpan bahan ini untuk digunakan lagi, tentu disimpan di tempat yang aman dan kering. Nah, sekarang kita membahas kenapa cara ini sangat makan waktu, yaitu dari bahan PCB yang saya gunakan, karena bahan PCB ada banyak seperti fiber, semi-fiber, dan pertanak. Karena setiap jenis PCB memiliki tembaga, tembaga yang berbeda-beda, itu menjadikan lama atau cepatnya pelarutan PCB jika menggunakan cara ini. Dan kita sudah berhasil melakukan percobaan kali ini. Menurut teman-teman, mana yang lebih efektif buat teman-teman? Jangan lupa untuk berlangganan gratis di Atmo Product. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin dari teman-teman dari kedua video itu ada yang mau ditanyain. Mungkin aku sedikit nambahin ya. Ya kayak kita kalau habis ngecing gitu, meskipun kita pakai mercury, kita pakai O2, HCl maupun yang Vani sama apa itu tadi Vixal, itu kita jangan langsung buang ke tanah gitu ya. Kita simpan dulu, kita masukin dulu ke botol kosong gitu. Misal suatu saat nanti kita butuh, kita pakai lagi gitu. Tapi dengan kita menambahkan misal H2O2 sama HCl, ya kita tambahin itu gitu kan. Jadi enggak ya, kalau kita langsung membuangnya ke tanah itu ya bisa membuatkan polusi, bisa menjadikan polusi gitu. Terus apa ya? Terus sebenarnya ini sih mungkin aku agak sedikit cerita mengenai dulu guru saya tuh pernah kan hasil dari etchingan anak-anak itu kan, hasil dari murid-muridnya itu, hasil etchingan dari murid-muridnya itu kan ditaruh di di botol-botol lagi kan, itu dibiarin selama 2 minggu kan. Nah setelah 2 minggu itu dicampur sama sama sampah-sampah organik gitu, kayak kayak dedaunan kering gitu kan, disimpan terus dicampur sama larutan itu yang udah larutan H2O2 sama HCl yang udah didiami sama 2 minggu, kalau nggak 1 bulan ya, ingat saya antara 2 minggu sama 1 bulan dicampurin gitu kan. Terus saya tanya gitu kan, buat apa Pak gitu kan, kok dicampurin gitu kan. Ya karena kalau kita buang ke tanah pun sebenarnya juga masih menyebabkan polusi gitu kan. Justru kalau kita jadikan itu campuran pupuk gitu kan, itu bisa bisa menyampur dengan pupuk gitu kan. Intinya bisa buat pupuk yang lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Kalau kita nyampurinnya ke kayak sampah organik sama ini kayak dedaunan gitu. Tapi saran saya kalau habis ngeceng jangan dibuang di tanah, tapi disimpan dulu di botol, didiamin berapa minggu atau misal 1 bulan gitu. Kalau udah ya nggak apa-apa sih dibuang di tanah. Ya mungkin itu aja ya. Sebelum
tak kembaliin ke MC, mungkin ada yang ditanyain dari teman-teman. Sekiranya kurang jelas atau gimana gitu. Gimana teman-teman? Kalau udah cukup, nggak apa-apa. Kalau cukup aja. Mungkin udah cukup ya teman-teman ya. Ya, aku stop screen. Cukup, Mas. Oke. Terima kasih buat teman-teman ya.